Saya telah memverifikasi data pasien. Pasien atas nama Nyonya A, usia sekian, usia 45 tahun, dengan diagnosis dokter, diagnosa medis HIV/AIDS. Saya telah membaca data. Saat ini diminta untuk melakukan informasi kepada lanjutan tentang penyakit HIV dan juga cara terapinya. Iya, seperti itu ya. Jadi di sini posisinya hanya melanjutkan informasi dan juga pemberian terapi. Oke. Informasi ya, sekali lagi informasi ya. Selanjutnya saya telah kan interaksi kan? Saya telah mencuci tangan, telah menyiapkan alat dan Oke, alat yang disiapkan berarti apa? Kertas, pulpen, kursi, ruangan, itu ya, itu alat namanya. Oke, selanjutnya apalagi masuk ke tahap orientasi. Berarti di sini sudah mulai untuk bertemu dengan si pasien. Pasiennya di sini mau kondisinya adalah rawat inap terlebih dahulu ya, karena dia datang mungkin dengan HIV/AIDS. Kira-kira apa Mbak? Diare misalnya kan ya, diare terus. Terus apa lagi kira-kira tanda-tanda dari HIV/AIDS itu? Penurunan berat badan. Terus apa lagi kira-kira? Ya, jadi ada gatal-gatal, betul, ada gatal-gatal di kulitnya seperti itu ya. Nah, itu dia datang dan perawatannya di situ, dan ini dia mbaknya sudah diinformasikan ya oleh dokter, namun masih denial. Oke, ekspresi denial, kalimat denial, intinya kalimat yang tidak menerima kondisi yang saat ini. Karena nanti di sini akan disampaikan berita buruk lagi yang lebih lanjut, maksudnya yang lebih detail. HIV/AIDS ini ya, nanti oleh Mas Prabowo. Ya, gitu ya. Intinya kamu sebagai seorang pasien yang masih tidak percaya terhadap berita yang nantinya akan disampaikan. Gitu ya. Oke. Yuk, mulai. Ya, assalamualaikum. Dengan benar di sini dengan Nyonya A. Perkenalkan, nama saya Rasma Perawat Mandaru. Saya jaga di sini dari jam 8 sampai jam 12. Keras lagi. Dengan nama Ibu A di sini, betul? Ya, di sini saya akan menjelaskan kembali dari diagnosa dokter. Nah, tujuan prosedurnya apa? Bu, masih ingat dengan saya, kayak di jiwa itu loh teman-teman. Ya karena ini penyampaian berita buruk itu pendekatannya itu memang harus seperti yang di jiwa. Pasien-pasien paliatif yang baru pertama kali dia mendengarkan diagnosa awal, ya kalian bayangkanlah bagaimana rasanya. Sedangkan kita dapat informasi dari perintah, bukan perintahnya, advance kerjasama oleh dokter untuk mengulang informasi itu kepada si pasien dan keluarga. Harusnya di sini ada keluarga satu lagi ya, tapi anggaplah dia belum nikah gitu lah ya. Anggaplah dia belum nikah. Jadi ini dia menyampaikannya langsung kepada si pasien. Nah, jadi seperti yang awal kayak kemarin di jiwa itu, masih ingat Bu dengan saya sebelumnya kita sudah pernah bertemu begitu. Jadi pakai bahasa nada-nada intonasi yang betul-betul mendekat pada pasien-pasien psikiatri. Nah, yuk mulai. Apakah Ibu di sini sudah tahu dengan saya? Sudah. Sinten? Yang psikiatri benar. Dia pasien ya. Oke. Oh iya ya, oke. Ya, di sini saya cuma mau menjelaskan dengan mbaknya ya. Saya diberi perintah oleh advance juga jangan apa Bu, saya datang ke sini mau ngobrol-ngobrol sama Ibu, diskusi singkat. Jadi bisa kan begitu Mbak kalau jiwa? Ya. Saya di sini cuma mau ngobrol-ngobrol singkat aja. Di sini kemarin Ibu masuk karena
validasi kan? Terus dan diare. Apakah Masih. masih? Terus gatal-gatal gitu? Iya. Masih? Itu masih semua di sekitar kita? Iya. Terus sudah ada kenaikan berat badan atau masih anjlok? Belum. Tanyakan, ibu di sini ditemani oleh siapa? Itu dulu, ya. Sebelum kita memberikan informasi buruk, kita harus informasi yang tidak menyenangkan atau breaking bad news, ya. Itu kita sampaikan sama dia. Ibu di sini ditemani oleh siapa? Seperti itu. Yuk. Sebenarnya ibu di sini ditemani siapa? Saya udah tahu sendiri. Datang sendiri. Ibu yakin? Bukan yakin. Ibu mau, saya di sini mau menginformasikan kondisi atau hasil pemeriksaan dari dokter. Apakah ibu mau mendengarkan sendiri atau kita menunggu keluarga yang nantinya ibu akan panggil atau ditelepon? Gitu. Jadi kita tawarkan dulu. Siapa tahu dia nggak mau mendengarkan sendiri. Kita mau nggak Bu, mau bersama dengan keluarga ibu atau cukup ibu saja yang mendengarkan hasil informasi dari dokter? Oke, jadi saya dong. Ayo belajar Mas Raib bisa simulasi sekalian. Ayo ulangi kalimat itu. Sebelumnya di sini banyak ibunya sendirian atau sama? Sendiri. Saya sebelumnya ini mau ada informasi. Ini mau langsung didengarkan oleh Mbak sendiri atau menunggu keluarganya? Saya sendiri. Apakah sudah yakin? Ya. Sebelum lagi kita harus namanya berita buruk, kita harus validasi perasaannya dia. Bagaimana perasaan hari ini, Mbak? Itu dulu. Saat perasaannya masih kacau balau ya nanti ditunda. Jangan nunggu sampai ada, walaupun dia ngomong sendiri tapi tetap harus ada keluarga yang mendampingi. Kita tanyakan perasaan hari ini gimana? Apakah sudah betul-betul yakin pengen mendengarkan, Bu? Apakah sudah betul-betul ibu di sini sakit? Beneran? Perasaannya hari ini bagaimana? Perasaannya bagaimana? Perasaannya hari ini seperti apa? Sedikit takut, grogi. Baik, tapi kita tetap harus menyampaikan ya Bu. Mohon maaf sekali. Ini harus saya sampaikan sekarang. Saya harap ibu itu menerima dengan lapang dada. Sampaikan hasil pemeriksaan. ARV dilakukan pemeriksaan dengan apa? Cek laboratorium ya. Elisa ya namanya ya. Elisa apa ya? Elisa ya kalau nggak salah ya. Ya cek darah. Cek darahnya namanya kan ada tipe-tipenya. Imun namanya Anates. Untuk HIV namanya Elisa gitu loh. Ya Elisa kalau nggak salah ya. Coba mau ibu lupa, bener nggak? Coba cari di Google. Untuk pemeriksaan tes darah lengkap untuk HIV apa ya? Ya Elisa. Elisa bener ya? Oke. Elisa tes. Saya hari ini telah mendapatkan hasil Elisa, hasil pemeriksaan Elisa. Pemeriksaan darah dengan metode Elisa tes. Setelah membaca hasil dari pemeriksaan darah dengan teknik Elisa. Aku nggak membaca ya. Intinya yang membaca itu dokter. Ya, kita hanya meneruskan. Lihat ya, contoh itu. Ibu tadi menginginkan sendiri nih untuk mendengarkan kabar hasil pemeriksaan ini. Ini coba kalau ada kertas gini. Sama kertas ini. Tolong. Berikut hasilnya ibu. Gak bisa begitu ya, langsung diberikan hasilnya. Berikut ibu. Ini kalau bisa saya menjelaskan ulang, ingat menjelaskan ulang. Tadi sudah ada ya pemberian informasi dari dokter. Dokter menyampaikan apa itu? Bahwa saya terkena penyakit HIV. Tapi saya belum yakin. Saya belum yakin, ya. Sudah seperti itu kan berarti mencari tahu dulu ya apa yang dirasakan oleh pasien. Pasien sudah sampai sejauh mana?
ditambah kalau misalnya si pasien memang si keluarga memang menutup untuk tidak memberikan informasi kepada si pasiennya, itu juga hak dari keluarga. Namun itu melanggar kode etik, salah. Keluarga dan pasien kedudukannya lebih tinggi pasien. Pasien itu yang harus mendapatkan informasi paling utama, nomor 1, prioritas. Jadi bukan keluarga. Keluarga itu tadi sifatnya hanya mendampingi. Semua keputusan kalau keluarganya masih komposmentis, maka yang dilakukan keputusan dan wawancara adalah ke pasien. Pasiennya itu yang paling prioritas, ya. Jadi kalau misalnya pasiennya sendiri seperti ini, ya sudah, kita kasih keyakinan dia mampu tidak untuk mendapatkan mendengar informasi berita buruk. Kalau misalnya ada keluarga, berarti kita mendampingi bersama keluarga harus terlibat, ya kayak penyampaian edukasi. Cuman ruangannya harus privacy, wajib. Jadi nggak boleh nanti ada yang mendengarkan, misalnya kepo tuh tetangga keluarga tetangga pasien, kan? Paham sampai sini? Jadi di tahap orientasi, ini kan baru tahap orientasi belum selesai ya. Tahap orientasi ini bukan tahap kerja. Jadi tahap orientasi itu tahap perkenalan, tujuan dan prosedurnya, ya. Nah, sekarang di tahap kerja tadi menyambung ke tahap kerja ya kalau tidak salah ya. Oh iya, masuk ke tahap kerja. Di tahap kerja berarti tinggal disampaikan ARV itu apa, HIPS itu apa, ARV itu bagaimana. Itu ya. Udah, coba diulangi dengan kalimat yang penyampaian ini tadi. Ya, coba. Ya. Dari dokter itu tahu kalau saya itu terkena IPS. Cuman saya belum yakin. warna ini merah operasi. Sebelumnya kemarin ibu sudah dapat berita dari dokter belum? Sudah. Apa beritanya? Kemarin dokter menyampaikan kalau saya terkena penyakit HIV. Ya, dari kemarin itu saya menjelaskan lagi buat hasilnya. Untuk hasil laboratorium kemarin ini sudah muncul. Kemarin ibu kan sudah diambil darahnya, ibu, betul? Betul. Terus untuk hasilnya di sini ini ada teknik ELISA test dan menunjukkan hasil yang positif. Itu untuk virusnya dan untuk penyakitnya. Itu lanjut. Lanjut. Ibunya kan ada ekspresi nih, ekspresi ibunya kan. Kira dulu ekspresinya ya. Ketika atau apa kan kita menunggu. Kalau dia mau nangis mau apa kan kita nggak mungkin kasih edukasi, ya. Kita tunggu coba bagaimana ekspresinya, mau nangis kah, mau marah kah, mau apa gitu. Pokoknya kita tunggu respon dari si pasiennya. Nah pasiennya ya masih menutupi rasa denialnya, kamu berarti menyampaikan bagaimana informasinya mau dilanjut gitu, ya. Oke, silakan kita tulis. itu nggak mungkin soalnya saya kira cuma dari biasa terus benar-benar biasa Ya ekspresi juga ekspresi juga ya biasa aja. Saya belum yakin soalnya menurut saya tuh hasil penyakitnya biasa aja karena diare saya juga nggak terlalu yang gimana jadi saya masih belum yakin koknya. Sudah jelas juga bahwa ini
merupakan satu gejala dari HIV itu sendiri. Kemudian ibu sudah menyampaikan tadi, dikiranya ibu itu cuma gatal-gatal, dan HIV juga itu juga menjadi salah satu gejala dari AIDS itu. Ini mau dilanjut atau tidak informasinya? Saya masih belum yakin. Saya juga belum tahu perbedaannya untuk diare biasa dengan diare yang untuk gejala HIV itu bagaimana. Mas Karib. Ya dijelasin Pak Cik. Tahu kan perbedaannya? Tahu. Ya silakan. Untuk diare biasa sama yang diare HIV itu ya Bu, ini ada perbedaannya. Kalau diare yang biasa itu 2-3 hari sudah selesai, sudah sembuh, bisa sendiri atau dengan minum air garam. Tapi kalau bedanya diare HIV itu bisa 1 bulan berpuluh-puluh itu tidak sembuh. Dan ibu sendiri mengalaminya tidak. Ya, itu sudah masuk salah satu gejala ya Bu. Kemudian untuk gatal-gatal. Nah, untuk gatal-gatal itu kan kemarin dokter diperiksa, saya membaca bukan di area kulit, bukan di area kulit, bukan di area kulit luar, tapi di area genitalia itu sudah membentuk Semua bisa nih ya, HIV AIDS itu semua bukan genitalia toh. Oh iya wes ya wes manut sama kasusmu, dia mintanya di genitalia tok ya. Padahal semua bisa ya. Sekali lagi HIV AIDS itu bisa semuanya. Bisa di sini, bisa di wajah, bisa di ya. Dia mintanya cuma di genitalia. Yaudah, lanjut. Ya memang untuk kalau gatal-gatal biasanya cukup kadang ada yang salah. Ini kasusnya orang-orang apa? Itu gatalnya ini di area genitalia. Ini kemarin dokter lihat itu, dokter memeriksa ini sudah ada sudah penanganan, sudah itu, mohon maaf sekali sudah berbau dan tidak bisa istilahnya karena kesenggol sedikit melengeh lecet keluar cairan. Dokter langsung menyarankan periksa yang kemudian berat badan ibu. Berat badan ibu itu untuk kalau stres itu enggak seperti ini. Enggak, bahasanya jangan ekstrim. Tidak Turun terlalu drastis. Ya. Biasanya kalau turun stres itu paling 2-5 kilo itu paling parah. Tapi ini itu bisa sampai 10 kilo gitu. Nah, terus itu dokter kemarin cuma hampir tidak mau. Tidak bisa jauh dari semua. Ini kemarin itu sudah sampaikan mau terus yang malam tidur keringetnya banyak, tidak sampai 2 bulan masa. Terus juga sebagai salah satu gejala. Melihat dari gejala yang tadi, apakah informasi sudah akan dilanjut atau menunggu perasaan dulu? Boleh dilanjut. menunggu ibu tenang, menunggu perasaannya bagaimana. Sampai sini sudah bagus Raib, sudah bagus. Kamu sudah oke untuk komunikasinya. Tapi bahasanya, pemilihan bahasanya tolong dilihat kembali ya. Tadi yang terjun, terus kemudian tadi melihat perasaan kan nggak ngerti pasien. Apakah ibu perlu waktu untuk lebih tenang lebih dahulu atau perlu saya lanjutkan kembali informasinya? Itu penting ya kalimat-kalimat itu. Oke? Ulangi ibu. Iya. Ini menurut dari hasil di sini, apakah informasinya mau dilanjut atau menunggu dulu Dilanjut saja. dilanjut? Berarti dia sudah tahu ya terkait tentang HIV AIDS-nya ya. Tadi kan udah jelas tuh dari Mas Rai perbedaannya ini sudah berikut tadi penjelasannya udah detail. Terus sekarang berarti mulai masuk ke rencana, bukan terapi ya, baru rencana. Kan dokter kan baru merencanakan akan ada pengobatan. Salah satu pengobatan rutinnya adalah ARV. ARV apa? Antro? Apa? Antro apa antro? Retroviral. Ya depannya itu kan tadi kamu udah buka.
nanti kamu akan menyampaikan berdasarkan informasi yang sudah kamu dapatkan. Antiretroviral ya, antiretroviral, ARV, obat. Nah nanti apa saja yang dia ngambilnya di mana, terus bagaimana minumnya, nanti efeknya apa, apakah tipis terus diuretik atau bagaimana. Nah itu coba dijelaskan pakai handphone nggak apa-apa. Oh ngomong apa ya boleh ya. Sekarang dia sudah mau masuk ke rencana bukan tindakan, rencana terapi yang akan dilakukan oleh ibunya ya, minimal itu. Tapi biasanya kalau secara real ya, sampai dengan ibunya paham terkait tentang penyakit saja itu sudah bagus. Dia paling nggak mau mendengarkan apa langkah selanjutnya, paling stop. Ini biasanya untuk menyampaikan, ini kan karena masih simulasi ya. Besok kalau misalnya teman-teman mendapatkan yang meeting family meeting yang sesungguhnya, itu hanya menyampaikan diagnosa saja bisa. Ini ada pengobatan yang namanya ARV. ARV itu apa? ARV artinya itu antiretroviral. Ini manfaatnya ini tidak minim, karena di sini ya mohon maaf sekali obatnya belum ditemukan untuk yang bisa sampai sembuh. Di paling kita ada obat namanya ARV tadi. Ini cuma membuat virusnya tidur, jadi tidak semakin parah. Ini apanya yang parah? Kondisi tadi virusnya tidur sehingga kondisi klinis yang tadi ibu rasakan seperti diare. Nah itu jelaskan ya. Ya kalau virusnya biar tidur gitu. Nah kalau virusnya udah tidur nanti kan penyakit-penyakit yang tadi diare itu insya Allah bisa meredah. Untuk obat ARV ini ada beberapa efek samping. Ini efek samping masing-masing orang kan beda-beda nih. Ini ada diantaranya yaitu mual-mual, pusing-pusing, terus badan sakit-sakit, sama ada yang kalau alergi kan gatal-gatal tambah parah. Terus yang paling khas ya, itu disampaikan. Ya, kemudian ini yang paling sering dialami khas dari obat ARV ini yaitu adalah ibu sering nanti bakal sering buang air kecil. Terus enggak, kan keputusannya nanti dia bersama dengan dokter mau atau tidak. Kamu hanya menggambarkan saja. Apakah di sini ibu mau mengajukan pengobatan? Kan kamu belum, ibunya nggak ngerti loh ARV dulunya di Oh, mana. iya. Tanya enggak biar dia punya itu. Untuk pengobatannya ini saya harus gimana ya? Oke. Saya harus belinya di mana? Terus saya pakainya gimana juga? Oke, saya jelaskan lagi. Ini obat ARV bisa didapatkan di puskesmas sangat gratis. Ini karena bantuan dari pemerintah, makanya ibu dikasih gratis. Untuk minumnya setiap hari, sehari 3 kali setelah makan. Untuk tanya lagi. Rutin tidak boleh. Rutin dan tidak boleh putus. Nanti kalau putus misalnya ibu pakai obatnya merek A, karena ibu putus di obat merek A ini, nanti kita ganti di obat merek B. Udah merekkan ARV cuma satu jenis. Maksud ibu siklus kayak pil KB loh teman-teman. Pil KB kan misalnya di tanggal misalnya di tanggal 6 mulai, ya udah 6 itu terus seperti itu terus. Bila mana satu siklus berhenti, itu nanti kamu akan mengulang lagi. Gitu untuk bulan berikutnya, ya di tanggal kamu mau putusnya itu tanggal berapa gitu. Sama dengan ARV juga begitu. Ya kamu kan tadi udah benar, virusnya itu kan hanya ditidurkan, hanya dimatikan, dinonaktifkan lah bahasanya, tidak bekerja untuk mempengaruhi atau apa menggerogoti ya, untuk menggerogoti sel imun yang positif gitu. Karena ini kan termasuk sel imun yang negatif untuk HIV/AIDS itu ya. Silahkan.
bisa ya bukan kalau bisa harus jangan putus, wajib fardu ain, jangan putus. Nanti kalau sampai putus itu nanti siklusnya berubah lagi. Nanti untuk bulan berikutnya nanti ibu berhentinya di tanggal berapa itu nanti berarti di situ. Apa yang ditanyakan? Sudah dicatat. Berarti itu setuju ya untuk pengobatan secara ayat itu. Setuju, tapi itu udah jelas bisa mengurangi gejala-gejala yang saya rasakan. Iya, karena di sini tadi itu penyakit yang semacam itu berasal dari tadi. Kan karena virus ini ada di dalam tubuh. Tambahkan satu kalimat dulu. Fungsinya adalah perpatuhan imun dan terus psikisnya gimana? Itu kan baru fisik. Ya, psikisnya apa yang ingin kamu sampaikan? Ya. ibu di sini bukan akhir dari sini. Ya. Boleh lah kalimatnya Karena berjahit. ini mungkin saja teguran. Malah dikasih sentilan. Sudah bener. Tidak boleh memberikan harapan palsu juga lah sama ibunya ya. Kamu benar sudah bahwasanya ini bukan akhir dari segalanya Bu, tetapi apalah selain teguran apa bahasanya yang pas apa ya bisa seperti itu. Ini namanya salah satu dinamika hidup Bu, ada positif dan ada negatif. Gitu kan enak loh. Nah terus Dan saya harap di sini mau menerima ibu dengan kondisi ini. Ya mungkin saja ini jelas tidak menyenangkan, jelas tidak nyaman. Saya juga memberitahunya tadi. Saya lihat tadi judi gitu. Namanya ini itu ada positif dan negatifnya. Mungkin ibu di sini dengan dipercoba ini, ibu mungkin lebih dekat dengan Tuhan atau memberikan edukasi ke yang lain supaya tidak nasibnya tidak sama seperti itu. Itu sudah menyudutkan dengan bahasan nasib seperti itu. Ingat ya, pemilihan kalimat karena yang kamu hadapi itu pasien paliatif yang sudah nggak punya harapan hidup. Maksudnya yang sudah harapan hidup itu angka harapan hidupnya pendek. Terus kemudian Ibu dengan adanya ujian ini bisa sharing-sharing ke teman-teman yang istilahnya memiliki pengalaman yang sama saja. Saya harap ibu terus dan cukup nggak boleh lagi memberikan harapan. Terus selesai sampai situ. Oke, terus dengan patuh, insya Allah insya Allah ibu bisa stabil kondisi bisa mengurangi tadi ya supaya kan real. lebih nyaman. Nah, oke, udah. Kan feedback. Apa yang kan ibu Apakah ibu sudah Sudah. ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Setuju ibu? ulang lagi apa yang sudah ibu dapatkan tadi? Coba apa yang sudah informasi yang sudah saya berikan apa sih? Jadi karena itu sudah jelas, saya ingin mengulang kembali supaya tidak ada misinformasi. Bisa diulang lagi informasi yang saya berikan. Oke, goyang-goyang. Yang terserah lah. Oke, yang penting ditangkap itu kan namanya juga pasien ya, nggak semua. Oke, selanjutnya baik. Baik, ibu sudah cukup informasinya. Ini sudah sebenarnya bicara jenis Jadi belum. selanjutnya nanti urusannya dari Dari ibu